Iya, terkait dengan virus corona ini sahabat-sahabat, banyak pola pikir yang merebak di masyarakat kita, bahkan kita sendiri, seperti yang ditulis oleh Ustadz Dr. Miftahur L. Banjari MA, bahwa ada sikap dan pandangan kelompok aliran teologi dalam Islam ketika menyikapi wadah bala penyakit, wabah ya. Kelompok pertama, paham Jabariyah, menyerahkan sepenuhnya pada takdir Allah, namun tanpa ada usaha dan ikhtiar. Nah, paham kelompok ini berkeyakinan bahwa semua wabah penyakit itu semata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak mau peduli dengan usaha syarat untuk menghindarinya. Mereka berpandangan sekiranya mereka terkena wabah penyakit tersebut merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti meninggal dunia, itu pun juga sudah takdir dari Allah. Sekiranya mereka selamat tidak terkena apa-apa, itu pun juga sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak peduli masker, tak peduli alat penjagaan kesehatan, dan tak peduli orang lain. Mereka hanya peduli keyakinan mereka semata. Himbauan medis tidak ada dalam kamus mereka, kecuali jika memang sudah parah kondisinya. Itu pun jika sudah terpaksa. Contoh slogannya misalnya, kami hanya takut kepada Allah, tidak takut corona. Corona itu juga makhluk Allah, tanpa mengindahkan arahan dan himbauan dunia medis. Kelompok ini hanya peduli pada keyakinan mereka sendiri, tanpa mempedulikan efek serta dampak yang bisa saja ditimbulkan dari kelompok mereka sendiri, dari penyebaran virus itu pada orang di sekitarnya. Intinya, kelompok paham Jabariyah ini hanya peduli pada pemberi asbab, bukan pada musabab. Yakin hanya pada Allah, tapi tidak yakin pada sunatullah. Nah, kelompok kedua, paham Qadariyah, sepenuhnya yakin pada kekuatan diri sendiri, tanpa melibatkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Cara berpikir kelompok ini seringkali mengandalkan kemampuan diri sendiri atau orang lain yang dianggapnya kuat, atau kemampuan seorang pemimpin atau para pengelola negara yang mereka yakini kemampuannya. Mereka hanya berkeyakinan penuh pada kecanggihan peralatan medis serta kemajuan ilmu pengetahuan, namun menafikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peristiwa dan kejadian. Nah, kelompok paham ini seringkali lebih mengandalkan logika dan rasio ketimbang keyakinan hati dan iman. Semua hanya dinilai berdasarkan secara faktor materialistik dan realistik saja. Biasanya mereka berslogan umpamanya, kami tidak takut corona, ayo kita lawan corona. Atau peralatan medis kita sudah canggih, corona tak akan masuk ke Indonesia. Atau kesimpulan spekulatif, corona itu senjata biologis buatan satu negara tertentu, dan sebagainya. Kadang paham kelompok Qadariyah juga menafikan antara hubungan faktor musibah dengan kemungkaran manusia itu sendiri. Semisal slogannya, tidak ada hubungan antara wabah penyakit dengan kemaksiatan manusia. Atau tidak ada hubungan antara corona dengan mengkonsumsi kelelawar atau binatang yang diharamkan dalam Islam. Intinya, paham Qadariyah ini hanya melihat dan meyakini faktor musabab, namun mengabaikan sang pemberi asbab. Mereka ingin membebaskan akal logika mereka dari faktor keimanan, belief, dan mereka hanya sepenuhnya mengandalkan pada akal yang rasional. Akan tetapi faktor keimanan serta faktor ketuhanan mereka abaikan dan tanggalkan. Itu kelompok kedua, sahabat saudara, kelompok Qadariyah. Dan yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Kelompok Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sikap dan pandangan mu'tadil dan mutawasid, seimbang dan berimbang. Mereka tidak terlalu takut berlebihan dan tidak pula menantang penuh kesombongan. Menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Mereka selalu berusaha bertawakal mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan wiridan. Namun pada saat yang sama juga mereka selalu berikhtiar dengan obat-obatan yang membuat fit badannya, sehat badannya. Mereka senantiasa menjaga kebersihan fisik dan juga kebersihan batin. Mereka berdoa dan memakai masker bila diperlukan. Kelompok ini mengikuti aturan medis, juga mematuhi dan tunduk pada aturan agama dan ilmu pengetahuan. Keseimbangan antara nalar dan iman, kesetaraan antara hati dan logika akal diaktifkan. Jika disarankan agar mereka menghindari penyebab serta antisipasinya, misalnya menjauhi kerumunan massa, mereka akan lakukan. Tapi mereka juga tak lupa berlindung dengan Allah dari segala kemudaratan.
Kelompok ini berkeyakinan bahwa Allah yang menjadi musabab, tapi juga Dia yang menciptakan asbab. Dia yang menurunkan bala wabah penyakit, namun Dia pula yang memberikan cara menghindari dan penyembuhan wabah penyakit tersebut. Kita bisa belajar dari sikap dan tindakan Khalifah Rasulullah SAW, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kita bisa belajar dari beliau. Manakala Khalifah Umar bin Khattab dan pasukannya membatalkan rencana mereka memasuki kota Syam yang ketika itu sedang terserang wabah penyakit sewaktu mereka masih berada di kota Sarq. Salah seorang sahabat bernama Abu Ubaidah al-Jarrah menemui Umar bin Khattab dan seakan ingin mendebatnya. Akankah kita akan menghindar dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Seakan Abu Ubaidah al-Jarrah ingin mengatakan, mengapa engkau berubah menjadi pengecut, wahai Umar? Hanya karena takut mati menghadapi wabah virus penyakit yang kecil. Sedangkan peperangan musuh yang jelas akan membunuh di hadapan kita saja berani kita hadapi. Lantas, apa jawaban Umar bin Khattab? Benar, kita menghindari dari satu takdir Allah kepada takdirnya yang lain. Tak berapa lama datanglah sahabat lainnya, Abdurrahman bin Auf, yang menyampaikan hadis Rasulullah yang pernah dengarnya saat ia masih bersama Rasulullah semasa hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar adanya satu wabah penyakit di satu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di negeri itu, maka janganlah pula kalian meninggalkannya karena menghindarinya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah ya sahabat-sahabat. Jadi di sini kita perlu mendudukan persoalan antara keberanian, keyakinan serta egoisme diri dengan sikap tawadu, khauf, takut ya, dan berharap berserah diri tunduk pada hukum sunatullah dan Rasulnya yang sudah ditentukan. Inilah akidah yang benar dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal soal tawakal juga kita mesti belajar pula dari kisah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan tali kekang untanya terlepas begitu saja tanpa diikatkan di sebuah batu saat ia memasuki Masjid Nabawi untuk beribadah. Lantas Rasulullah SAW menegurnya, kenapa tidak kau ikat untamu itu? Dia menjawab, aku serahkan untaku kepada Allah. Ya Rasulullah, jika Allah menghendakinya, dia tetap ada bersamaku. Tapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya hilang, maka dia hilang dariku. Rasulullah tersenyum. Bukan begitu caranya. Nabi SAW lantas mengajarkan ikhtiar dengan cara memintanya mengikat untanya. Lantas Nabi SAW bersabda, sekarang barulah engkau bertawakal dan serahkan semuanya kepada Allah. Masya Allah ya sahabat-sahabat. Jadi kita ikat dulu untanya, baru kita bertawakal begitu. Artinya kita ikhtiar dulu ya. Nah begitulah ajaran Rasulullah dalam bertawakal yang sesuai sunnah dan ajaran Islam. Jikapun semua ikhtiar dan tawakal sudah sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, barulah kita bicara soal takdir. Bukan takdir tanpa ikhtiar, tanpa tawakal, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini ya tulisan yang luar biasa, bagus.